Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hita Jasmine. Di sini saya akan membahas tentang sejarah broadcasting. Broadcasting adalah salah satu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi, data pada jaringan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa didefinisikan sebagai layanan server ke klien yang menyebarkan data kepada beberapa klien sekaligus dengan cara paralel. Televisi dan radio sekilas sejarah penyiaran di dunia. Media penyiaran di dunia dimulai ketika seorang ahli fisika dari Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi tahun 1874 sampai 1937 dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse. Beralih ke radio. Awalnya, alat ini cenderung diremehkan dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi. Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan menyampaikan informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui tahun 1909 ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat sehingga semua orang boleh melirik media ini. Tahun 1925 sampai dengan tahun 1930, sebanyak 17 juta pesawat radio terjual kepada masyarakat dan dimulailah era radio menjadi media massa. Stasiun pertama muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh, AS, pada tahun 1920 secara iseng-iseng sebagai bagian hobi, membangun semua pemancar radio di garasi rumahnya. Conrad menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri. Dalam waktu singkat, Conrad berhasil juga mendapatkan banyak pendengar seiring juga meningkatnya penjualan pesawat radio ketika itu. Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat. Untuk televisi, prinsipnya dikemukakan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884. Kemunculan televisi pada awalnya ditanggapi biasa saja oleh masyarakat. Harga pesawat televisi ketika itu masih mahal. Selain itu, belum tersedia banyak program untuk disaksikan. Pengisi acara televisi pada masa itu bahkan meragukan masa depan televisi. Mereka tidak yakin televisi dapat berkembang dengan pesat. Menurut saya, broadcasting atau penyiaran ini sangat penting karena kita atau orang yang dapat mengetahui informasi dari luar, apa saja yang terjadi atau apa saja yang sudah lama terjadi. Dan kita juga dapat mempelajari berbagai hal dari hal yang disampaikan di televisi atau radio seperti berita terkini. Sekian, itu saja pengertian sejarah broadcasting dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.